Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru lihat lagi ya video terakhir Pak Im Wong yang dia memberikan bonus yang begitu besar kepada karyawannya 2 tahap. Pertama, semua karyawan dipanggil, mungkin yang termasuk yang baru-baru dikasih amplop yang agak tipis ya. Terus tahap kedua ada beberapa karyawan yang setahun lebih kerja di Baim, terus di lantai atas dikasih amplop bukan putih tapi coklat. Kata Baim uangnya banyak itu, tapi ternyata kalau saya duga itu isinya antara 25 sampai 40 juta ya satu orang, sekitar 10 orang yang dapat itu. Masih muda-muda yang dapat bonus untuk umroh katanya. Jadi kira-kira antara segitu ya, antara 25 sampai 40 juta satu orang anak muda dapat bonus dari Pak Im Wong. Luar biasa. Saya sendiri agak agak terpengaruh sebenarnya sejak lama dengan Pak Im, dan saya coba ikuti dengan cara yang sangat terbatas ya. Dulu misalnya awalnya kan hidup saya itu tentang politik ya, awalnya ngaku sebagai tukang donat dari Parung ya, youtuber tertua di semesta zaman pilpres dengan pakaian biru peci putih dulu itu. Tapi sebenarnya itu satu cara untuk mengembangkan channel pesantren Ojolali. Saya sini nggak suka politik, jadi saya sekarang agak terlalu males bicara politik sehingga sekarang viewer saya hilang ya. Tapi waktu video saya mencapai 1000, waktu saya kursus bahasa Inggris di Pare tahun 2019 ya, sebelum pandemi corona ya, itu video saya mencapai 1000 ya, 1 tahun, karena 1 tahun itu saya target waktu itu, mulainya kan 2018, jadi 2019 sebelum akhir itu 2019 video saya 1000. Terus saya nyoba gayanya Pak Im untuk semacam memberikan sesuatu kepada masyarakat lewat YouTube. Jadi di sela-sela kuliah bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare, waktu umur saya 58, saya kemudian bikin vlog di tepi sawah di samping tempat kursus itu. Saya bilang ke penonton, mungkin penonton masih ingat bahwa video saya sudah 1000, alhamdulillah 1000 video, dan saya ingin memberikan beras ya, bantuan beras ke warga saya di Kampung Tajur Parung sebanyak 1000 kilo atau 1 ton beras. Tapi uang saya hanya 300.000. Siapa yang mau ikut, penonton yang mau ikut, silahkan, ini rekeningnya. Dan alhamdulillah sambutan penonton luar biasa. Akhirnya dapat terkumpul 1,5 ton beras untuk 250 kepala keluarga, 1 kakak, itu 5 kilo, dan kita serahkan ya di depan rumah di pesantren Ojolali. Itu bikin tenda kecil, dan kita undang kepala desa yang baru terpilih waktu itu, Pak Dian Iskandar, yang belum dilantik tapi sudah baru terpilih, untuk menyerahkan secara simbolis 5 kilo ke salah satu warga yang hadir, sekitar 250 kupon waktu itu. Itulah ya pengaruh dari apa yang dilakukan oleh Pak Im Wong. Saya coba tiru memberikan sesuatu ke masyarakat, tapi saya nggak punya duit, saya pakai YouTube ya. Jadi itulah pertama, YouTube mengubah mindset ya. Bisa dipakai untuk menolong orang, bisa dipakai untuk memberdayakan orang lain ya, sebagai jembatan antara donatur dan masyarakat. Percobaan yang berhasil ya, waktu saya masih di Kampung Inggris, kursus bahasa Inggris 6 bulan. Nanti awal tahun 2020 sebelum pandemi saya tiba lagi di
di Parung. Setelah 6 bulan kursus bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare di Happy English Keswan ya, HEC 1. Oh ya, terima kasih kepada guru-guru bahasa Inggris saya dan juga terutama pimpinan dari Happy English Keswan ya, Madam Wahyu Kurniawati. Terima kasih atas segala ilmu yang sudah dicurahkan ya kepada saya. Satu-satunya murid yang dipanggil Sir oleh para guru-gurunya masih muda-muda, dan 3 kelas itu semuanya lulus SMA kecuali saya sendiri berusia 58 tahun baru kursus bahasa Inggris bersama anak-anak remaja umur 18-19 ya. Nah, kembali ke YouTube, seberapa jauh saya dipengaruhi Pak Im Wong. Kemudian karena pengalaman bisa mendatangkan beras sekitar 1,5 ton, itu kemudian pandemi masuk tiba dan masyarakat diminta oleh pemerintah masuk rumah ya, tidak keluar rumah, di rumah saja dan tidak kerja. Nah, itu ada persoalan di situ. Bansos tidak pernah tiba, paling nggak di Kampung Tajur yang semuanya itu terdampak oleh pandemi waktu itu. Dan kemudian saya kembali ya menggunakan YouTube kamera satu-satunya dengan tangan itu untuk mencari bantuan sosial, yaitu berupa beras. Singkat cerita ya, donatur dari seluruh dunia itu membantu ya untuk memberikan beras ketika masyarakat tidak dapat bansos secara merata di kampung sini paling enggak. Jadi minggu pertama kita berikan 100 bungkus beras untuk 100 kakak. Satu bungkus beras itu 5 kilo. Jadi 1 pekan kita distribusikan 5 kilo kali 100. Itu sekitar 0,5 ton kan? Kita berikan 9 pekan berturut-turut, jadi 4,5 ton kita berikan bansos ke masyarakat, dan itu berkat YouTube. Lewat pesantren Jolali kita mencari donasi, sedikit banyak dipengaruhi oleh gaya Pak Im Wong. Gaya Pak Im Wong yang saya lihat, yang saya perhatikan kok bermanfaat itu YouTube, itu bisa membantu orang banyak gitu ya. Akhirnya berkembang ya ide-ide proyek-proyek dakwah itu. Di samping beras kemudian ada masyarakat terutama pedagang-pedagang perlu memperbaiki gerobaknya. Alhamdulillah kita bikin gerobak grodol ya, gerobak dakwah Ojolali, dan kita carikan dananya dari penonton. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas ya amal jariah atau sedekah infak dari penonton pesantren Ojolali di 5 benua, dan semoga Allah ya membalas ya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Dan sekarang gerobak yang sudah kita distribusikan ke masyarakat ada 22 gerobak. Ada yang nilainya 2,5 juta, ada yang nilainya 1 juta. Dan mereka senang ya, pedagang-pedagang itu dapat gerobak baru dari pesantren Ojolali, yang dananya didapat dari penonton pesantren Ojolali. Sedikit banyak itu dipengaruhi oleh gerak dakwah dari Pak Im Wong. Tapi kemudian ide berkembang, akhirnya membuat sumur wakaf. 1 sumur itu kira-kira dananya 8 juta, sumur bor ya. Dari itu kita bagikan ke masyarakat yang perlu air. Ada yang di Lampung, ada yang di Sukabumi, ada yang di Garut, ada yang di Cikarang, ada yang di Depok, ada yang di dekat perumahan di sini Gria Branwir. Di perumahan Gria Branwir 1 RT itu 1, jadi ada 5 RT, 5 sumur. 1 sumur itu sekitar 7-8 juta. Dan alhamdulillah pesantren Ojolali sudah mendistribusikan sumur, program sumur Utsman bin Affan, disingkat Surban,
sebanyak 21, yang terakhir 21 ada di Musola Alia Rahman di RT 8. Jadi semuanya itu karena YouTube, dan semuanya itu dipengaruhi sedikit banyak oleh Pak Im Wong. Dan juga ada yang operasi bibir, daging tumbuh, ya, dibantu biayanya ya, dari donatur. Kemudian ada yang perlu kacamata silinder. Itu semuanya semata-mata karena program-program yang dimaksudkan untuk dakwah melalui YouTube, dan itu dipengaruhi sedikit banyak oleh manuver-manuver dan gerak dakwah dari Pak Im Wong, yang kadang-kadang kita lihat dia memberikan rumah, berikan motor, berikan uang berjuta-juta, mengobati orang sakit, dan itu tentu saya tidak bisa ikuti karena sudah menyangkut biaya yang besar ya. Sementara saya tidak memiliki tim untuk editing, hanya bekerja sendiri dengan HP satu-satunya di tangan. Tidak punya tim editor, tidak ada kamera, tapi coba kita mengambil secercah ya harapan yang dibangkitkan oleh Pak Im Wong melalui YouTube untuk membantu masyarakatnya. Jadi secara pribadi saya juga terima kasih ya kepada Pak Im Wong yang sudah memberikan satu konten ya, satu kreasi atau satu ciptaan konten-konten yang betul-betul bukan saja inspiratif tapi juga visioner ya, visioner, dan membangunkan semangat dakwah atau semangat untuk berbagi bagi penonton seluas-luasnya, termasuk saya, Yudi Pramuko. Dan tentu proyek terakhir adalah Pesantren Ojolali juga membuat proyek ini, membangun masjid di atas tanah wakaf, dan kita sudah memiliki 3 bidang tanah wakaf ya. Ada yang 120 meter dari keluarga Pak Haji Parama Arta di Bogor, dan di atas tanah wakaf itu sekarang kita sudah sedang membangun ya, hari ke-94 masjid, namanya Masjid 6 Syuhada Pesantren Ojolali, dan dananya sepenuhnya dari penonton ya, dari viewers Pesantren Ojolali. Di samping juga kita sudah memiliki sebidang tanah 400 meter, semuanya dana yang terkumpul selama 2 tahun dari para penonton Pesantren Ojolali. Jadi YouTube ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Pak Im itu tergantung niat kita. YouTube bisa kita berdayakan, bisa kita optimalkan ya, untuk membuka pintu harapan yang tadinya nyaris tertutup, dan bisa untuk membuat ya bunga-bunga yang nyaris layu itu mekar kembali. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.